Baik, Shalom saudara. Sekali lagi saya mengajak sebelum kita mendengar firman, saya mengajak sungguh-sungguh untuk kita berdoa terlebih dahulu. Karena saya percaya bahwa sebuah perkataan tanpa hati yang haus dan lapar itu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu hal yang maksimal. Mari dengan hati yang haus dan lapar kita berdoa, kita minta Tuhan menyempurnakan setiap telinga roh kita. Bapa, biarlah hari ini anugerah-Mu itu menyelimuti kami semuanya. Termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan juga setiap orang-orang yang akan mendengarkan pemberitaan ini. Kami berdoa, kami percaya hati yang haus dan lapar, jika ditambah dengan anugerah Tuhan, itu akan menghasilkan sebuah dampak yang maksimal. Dengan hati yang penuh haus dan lapar, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata, amin. Baik, sekali lagi shalom saudara. Hari ini saya akan membahas sebuah tema yang saya beri judul Tipu Daya Mamonas. Ya, saya beri judul Tipu Daya Mamonas. Karena kalau saudara tahu bahwa di Alkitab mengatakan kau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Mamon itu sebetulnya bukan uang, saudara. Mamon itu adalah bahasa aslinya, itu adalah mamonas, yaitu dewa kelimpahan. Jadi waktu Tuhan mengatakan kau tidak bisa menyembah dua Tuhan, Tuhan atau Mamon, itu dia bukan membandingkan dirinya, Allah tidak membandingkan dirinya itu dengan sebuah benda, tapi betul-betul pribadi dibandingkan dengan pribadi. Ya. Mamonas, dewa kelimpahan. Hari ini kita belajar tentang tipu daya mamonas. Nah, kalau kita memperhatikan dalam kehidupan ini, salah satu isu utama, ya, salah satu topik utama dalam kehidupan ini itu adalah tentang uang, saudara. Ya, kalau saudara mengamati pembicaraan terbanyak seseorang di muka bumi ini, itu selalu berkaitan dengan uang. Ya, pembicaraan terbanyak. Mari kita lihat waktu seseorang anak yang dia sudah SMP aja sudah. Ya SMP, ya. Usia sekitar baru 13 tahun, saudara. Itu aja sudah obrolan anak SMP, itu sudah hal-hal yang berkaitan dengan uang. Contoh, kamu punya gadget baru apa? Ya. Kamu punya tablet apa? Ya, kemarin kamu berlibur kemana? Ya. Saya ingat saya punya teman, saudara. Ya. Saya punya teman dan anaknya itu suatu ketika mendapatkan beasiswa di sebuah sekolah yang cukup ternama. Ya. Dan sekolah itu cukup mahal juga. Tetapi teman saya ini akhirnya anaknya bisa masuk karena dia mendapatkan beasiswa. Karena tanpa beasiswa anak ini tidak akan sulit masuk karena faktor finansial. Tetapi waktu anak ini SMP ini dia masuk, ya sekitar kelas 2, akhirnya dia mengatakan pada orang tuanya, dia tidak kuat bertahan di sekolah tersebut. Dia mau mundur, dia mau pindah sekolah. Ini SMP, saudara. Dan waktu itu ditanya orang tuanya, kenapa kamu mau pindah sekolah? Dia mengatakan, Ma, aku tidak kuat menghadapi sebuah tekanan sosial. Anak SMP, saudara. Ya. Tidak kuat, ya. Ya, punya gadget yang lama, ya, itu diasingkan. Dan setiap kali misal liburan ditanya, kamu kemarin liburan kemana? Ya. Itu berat, pressure secara sosial, ya. Itu berat. Sampai anak ini akhirnya dia memaksa diri untuk pindah, dia coba bertahan 1 semester lagi dan ternyata dia tidak kuat, saudara. Ini SMP, saudara. Orang tuanya mengatakan, coba bertahan. Tidak bisa, saudara. Kecuali kalau sudah SMA, baru SMP, dia tidak kuat lingkungannya, dia dikucilkan. Itu SMP. SMA, ya. Pembicaranya sudah mulai jurusan apa yang nanti kita ambil yang bisa menghasilkan uang yang banyak. SMA. Kuliah. Ya. Kuliah, mikirkan bekerja apa yang menghasilkan banyak uang. Ya. Lihat, apalagi kalau musim kuliah, dia sudah punya pacar. Wah, itu kalau masih meminta uang saku dari orang tua, dia minta jatahnya itu ditambah. Karena untuk berpacaran itu butuh biaya, saudara. Ya,
Karena itu kenapa seringkali saya mengatakan kepada rekan-rekan youth, ya, saudara yang ya PDKT gitu ya, buat yang perempuan-perempuan, ya tanyalah kepada orang yang mendekati engkau gitu kan. Kalau mereka berbangga dengan semua atribut yang dia miliki, tanya, bajumu yang belikan siapa? Ya. Mobilmu kamu jemput aku pakai mobil, siapa yang belikan? Ya. Coba tanya semuanya. Kalau semua rentetan jawabannya itu adalah dibelikan orang tua, dibelikan orang tua, dibelikan orang tua. Jangan sampai atribut itu akhirnya membuat mata kita silau dan kita tidak bisa memiliki penilaian yang objektif. Ya. Itu kuliah. Ya. Setelah kuliah bekerja, bingung lagi tentang keuangan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan pernikahan. Setelah menikah, bingung lagi tentang uang. Kenapa? Karena persiapan buat anak. Anak sudah mulai besar, bingung lagi. Ya. Tentang uang. Untuk siapa? Untuk apa? Untuk menikahkan anaknya. Anak sudah besar semua, sudah menikah semua, kita sudah tua, bingung lagi tentang keuangan. Ya. Siapa nanti akan memelihara hidup kita? Kita tidak menutup mata, saudara, bahwa pembicaraan terbanyak di muka bumi ini, itu berkaitan tentang masalah uang. Ya. Karena itu kenapa hari ini, saya akan mengajak kita belajar ya, tentang hati-hati. Kita harus berhati-hati dengan yang namanya uang. Nah, saya akan mulai. Apa sih motivasi terbesar seseorang ingin punya banyak uang? Ya. Apa sih yang menjadi motivasi terbesar seseorang ingin punya banyak uang? Nah, nanti saudara bisa diskusikan ya. Kalau saudara sudah menikah, diskusikan dengan pasangan. Kalau saudara membahas topik ini, misal saudara punya komsel, saudara bisa bahas ini di komsel saudara ya. Apa motivasi terbesar seseorang ingin punya banyak uang? Karena saya percaya saudara semua yang mendengarkan firman hari ini, engkau ingin punya banyak uang. Ya, siapa sih di antara kita itu yang pengen kiri gitu kan ya? Dan saya percaya Allah kita itu ingin memberkati kehidupan kita. Buktinya Abraham kaya, Daud kaya. Kaya itu tidak jahat. Kalau kaya itu jahat, Allah itu kaya. Berarti kita mengatakan Allah kita jahat. Tidak. Saya percaya Allah itu ingin kita kaya. Tapi coba. Saudara coba renungkan sejenak. Saudara ingin kaya? Apa motivasi terbesar saudara ingin punya banyak uang? Ya. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Ya. Nanti saudara akan lihat ini adalah motivasi terbesar seseorang ingin punya banyak uang. Saya coba kolek, bahkan saya menelisik hati saya sendiri. Ya. Apa sih motivasi saya ingin punya banyak uang? Dan ternyata di 1 Yohanes ini adalah motivasi yang terbanyak. Dan sebetulnya ini adalah motivasi yang salah. Jadi saya minta saudara coba jujur terhadap diri sendiri, selidiki diri sendiri. Bahkan waktu saya menyampaikan firman ini pun, firman ini juga mengevaluasi kehidupan saya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, saya akan membaca. Janganlah kamu mengasihi dunia. Ya, Alkitab mengatakan janganlah engkau mengasihi dunia. Janganlah engkau mengasihi dunia. Tetapi sebetulnya apa sih ciri-ciri orang mengasihi dunia? Ya. Dan apa yang ada di dalamnya? Jikalau orang mengasihi dunia, ya, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ya, dikatakan. Karena itu kenapa kita ini dilarang mengasihi dunia? Karena ternyata kalau kita mengasihi dunia, kasih kepada Allah, ya, kasih Bapa itu tidak ada di dalam diri kita. 16, perhatikan saudara. Sebab semua yang ada di dalam dunia, apa aja yang ada di dalam dunia? Ya. Apa itu ciri orang mengasihi dunia? Ini, lihat ini. Ada 3.
Ada 3 yang ada di dalam dunia. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya. Di sana dikatakan ada 3 ciri orang yang mengasihi dunia. Yang pertama adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 17 saya lanjutkan dulu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Lenyap, ya, 3 tadi itu lenyap semua. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan sekali lagi saya ulang di sini. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Dulu waktu saya membaca ayat ini, seolah-olah ini adalah sesuatu hal yang biasa, saudara. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sampai suatu ketika, saya membaca kisah tentang Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Saudara pasti tahu semua tentang kisah itu. Bagaimana iblis mencobai Yesus di padang gurun. Dan kalau iblis mencobai Yesus itu berarti jurus andalan. Ya, karena tidak mungkin iblis memberikan jurus yang biasa-biasa. Iblis itu memberikan jurus andalannya. Ya, yaitu ujian terhebatnya dia kepada Tuhan. Dan ternyata waktu saya coba merenungkan ya, ternyata 3 ujian iblis di padang gurun itu sama dengan 3 hal ini. Coba kita lihat. Keinginan daging. Waktu itu Yesus puasa 40 hari 40 malam di padang gurun lagi. Di hari ke-40 iblis datang, ubahlah batu jadi roti. Bukankah itu keinginan daging? Ya. Mengubah batu jadi roti, keinginan daging. Keinginan mata. Ya, iblis mencobai Yesus. Kalau engkau lihatlah seluruh kemegahan di dunia. Ya, lihat semuanya. Sembahlah aku. Lihat keinginan mata. Lihatlah seluruh kemegahan di dunia. Keinginan mata. Yesus diminta oleh iblis melihat semua kemegahan di dunia. Ya. Ketiga, keangkuhan hidup di 1 Yohanes. Waktu itu iblis juga menggoda Yesus. Jikalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, malaikat akan menatang kau. Disentuh harga dirinya. Kalau engkau anak Allah. Nah, coba, saudara. Sekali lagi 3 ini berbahaya, saudara. 3 ini adalah motivasi terbesar seseorang itu ingin punya banyak uang. Saya coba definisikan satu persatu. Keinginan daging itu seperti ini. Memiliki keinginan yang kuat untuk memuaskan diri dengan hal-hal yang bersifat sementara. Yaitu keinginan daging. Memiliki keinginan yang kuat untuk memuaskan diri dengan hal-hal yang bersifat sementara. Saya percaya hal yang bersifat sementara buat kita itu berbeda-beda. Ya. Ingin memuaskan diri dengan hal yang bersifat sementara. Ada yang bersifat sementara itu adalah makanan. Makan. Kenapa ingin kaya? Karena kepingin bisa makan segala sesuatu. Ya. Saya ini baru makan Pizza Hut. Itu kalau tidak salah, itu pada waktu SMA kelas 2. Saudara. Kenapa? Bukan karena tidak doyan. Saya suka itu. Tapi karena keterbatasan perekonomian. Ya. Ada orang-orang yang dia kenapa ingin punya banyak uang? Makan. Ada lagi yang atribut, aksesoris. Ingin memuaskan diri dengan hal yang bersifat sementara. Itu keinginan daging. Coba kita refleksi. Apakah ini jadi salah satu motivasi kita? Apa itu keinginan mata? Ingin memperoleh segala sesuatu yang menarik hati kita. Lihat segala sesuatu yang menarik, ingin mendapatkan.
Lihat segala sesuatu menarik, ingin mendapatkan. Ingin memperoleh segala sesuatu yang menarik hati. Karena itu hati-hati dengan mata kita. Berikutnya keangkuhan hidup, harga diri, pride. Ya, malu aku. Ya. Kalau memakai baju yang sama dalam seminggu, ya harus satu baju. Kalau 2 baju seminggu terjadi pengulangan pada satu baju, malu. Gitu. Harga diri. Kalau tidak memakai baju bermerek, wah harga diriku ditaruh di mana? Keangkuhan hidup. Nah coba teman-teman, ini 3 motivasi yang salah. Percayalah Tuhan itu rindu memberkati kita. Tapi sama seperti air yang bersih. Kalau mau dituang ke mangkok yang kotor, itu pemborosan. Daya tampungnya harus dibersihkan dulu. Baru air yang dikucurkan, itu akan menghasilkan benefit. Percayalah Tuhan memberkati kita. Tapi seringkali membuat Tuhan dilema. Dia tidak memberkati kita. Motivasi yang salah. Mari kita harus bisa memberikan rasa aman buat Tuhan memberkati kita. 3 motivasi ini. Coba, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, saya akan masuk lebih lanjut. Ada satu tipu daya iblis yang dihembuskan melalui dunia ini. Dan saat ini hal tersebut banyak diyakini oleh orang percaya. Nah, ya. Ada satu tipu daya iblis, ini kuat sekali tipu daya ini, yang dihembuskan melalui dunia ini. Bahkan para motivator pun tanpa unsur kesengajaan pun, itu kadang juga mengembuskan hal ini. Dan saat ini hal tersebut malah banyak diyakini oleh orang Kristen. Nah, saudara nanti perhatikan, tipu daya ini kelihatannya benar. Tapi efek jangka panjangnya itu sangat berbahaya. Jadi sekali lagi tipu daya ini nanti kelihatannya benar, tapi efek jangka panjangnya itu sangat berbahaya. Ya, saya beri contoh. Iblis itu kalau menyimpangkan hidup kita, ya apalagi buat kita orang-orang Kristen, kita yang tahu firman, iblis itu tidak mungkin menyimpangkan hidup kita itu langsung 180 derajat atau 90 derajat. Tidak. Karena kalau iblis langsung menyimpangkan kita 180 derajat, sulit. Karena umat Allah itu juga tahu prinsip. Cara iblis menyimpangkan hidup kita, dia simpangkan hidup kita itu 0,1 derajat kalau saya boleh menggunakan analogi matematika. Penyimpangan 0,1 derajat itu tidak kelihatan. 1 derajat aja tidak kelihatan. Penyimpangan 0,1 derajat itu tidak kelihatan di titik awal. Itu tidak kelihatan. Tapi semakin garis kita tarik semakin jauh, maka penyimpangannya semakin akan terlihat. Ya. Jadi kalau kita menghidupi prinsip ini, tipu daya ini, kelihatannya benar nih di titik awal. Tapi kalau umur kita di muka bumi ini masih panjang, maka tanpa disadari hidup kita ini pasti akan menyimpang. Ya. Tipu daya apa itu? Dengarkan. Tipu daya iblis ini. Makin punya banyak uang, hidupmu makin terjamin. Makin punya banyak uang, hidupmu makin terjamin. Tidak menutup mata loh. Bahkan termasuk saya sendiri. Saudara. Ada sebuah prosentase di dalam diri saya. Atau mungkin itu tertanam dalam alam bawah sadar. Statement itu ada pula. Karena saya ingat, saya berasal dari dulu waktu saya ini masih sangat kecil, rumah saya ini, rumah orang tua saya itu sangat buruk sekali. Ya. Dan
saat itu, beberapa saudara dari orang tua saya itu tidak ada yang mau masuk ke dalam rumah kami. Jadi kalau mereka bertamu itu mereka di luar. Kenapa? Karena mereka mengatakan takut meninggal kerubuhan rumah kami. Ya, jadi sehingga kalau mereka bertamu, mereka itu di luar. Karena itu kenapa mulai kecil, tanpa disengaja orang tua saya itu menanamkan prinsip bahwa hidup itu susah. Engkau harus bekerja sungguh-sungguh. Orang tua saya kalau bekerja buka toko itu mulai 3:30 pagi, itu sampai 4:30 sore, itu tanpa henti, 13 jam. Malamnya kadang dia harus keluar kota lagi untuk membeli barang. Besoknya 2:30 pagi itu bangun lagi. Sehingga kenapa dulu waktu saya SD SMP itu 3:30 pagi saya sudah bangun. Kenapa? Karena di rumah ini sudah mulai sibuk. Tanpa disengaja, prinsip itu masuk juga. Makin punya banyak uang, hidupmu makin terjamin. Mari kita lihat. Matius pasal 7, ayat 24. Saya ingatkan kembali kepada visi kita. Build our life. Crash bedrock. Membangun dasar hidup di atas batu karang. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku, sama-sama mendengar, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Firman Tuhan katakan, ada 2 jenis orang Kristen. Ini bukan orang fasik dan orang non-fasik, bukan. Tapi sama-sama mendengar firman. Jadi ada 2 jenis orang Kristen. Alkitab membagi orang Kristen ada 2 macam. Yang pertama orang Kristen bijaksana, yang kedua orang Kristen kurang pintar. Mengatakan bodoh, kok tidak enak ya. Orang Kristen kurang pintar ya. Saya berdoa kita semua jadi orang Kristen yang bijaksana. Apa itu ciri orang Kristen bijaksana? Membangun hidupnya di atas batu. 1 Korintus 10 ayat 4, nanti saudara baca sendiri. Alkitab mengatakan batu karang rohani itu adalah Kristus. Berarti orang yang membangun kehidupannya di atas Kristus, di atas firman, hidupnya tidak tergoncangkan. Tetapi orang bodoh itu membangun hidupnya di atas pasir. Pasir itu bicara segala sesuatu yang mudah tergoncang. Ya, segala sesuatu yang mudah tergoncang. Dan salah satunya itu adalah uang. Jika dasar pondasi hidup kita itu adalah uang, maka hidup kita mudah tergoncang. Contoh masa pandemi ini, banyak terjadi perceraian. Kenapa? Perekonomian mengalami penurunan. Setelah perekonomian mengalami penurunan, keluarga-keluarga yang menaruh jaminan hidupnya itu pada uang. Uang menjadi indikator kebahagiaan. Mereka tengkar, mereka konflik, dan perceraian terjadi. Ya, kesehatan. Sehat butuh uang. Saya setuju. Tapi kesehatan ini kita butuh Kristus. Buktinya ada banyak orang kaya yang uangnya itu habis di rumah sakit. Kesehatan butuh uang, saya percaya. Tapi kita lebih butuh Tuhan. Punya banyak uang, tapi uang habis untuk pengobatan, juga buat apa? Sekali lagi uang perlu, tapi kita harus menyadari, Tuhan juga bisa mampu melakukan mujizat. Uang memang bisa menolong hidup kita, tapi tidak bisa memastikan kelancaran hidup kita. Buktinya banyak keluarga kaya, anaknya berebut warisan. Saya berdoa, jemaat di SMCC, tidak ada yang berebut warisan. Itu memalukan. Ya.
Saya anak sulung, warisan saya harus paling banyak. Aduh. Sudahlah. Berkat itu dari Tuhan. Rasa hormat kita pada orang tua, itu akan membuat Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Buktinya banyak gereja kaya, tapi ujungnya hancur. Amsal 3 ayat 13. Saya kupas terakhir. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Hikmat itu adalah pikiran Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat pikiran Tuhan. Nah, menurut saudara, di dalam tubuh kita, organ apa yang paling penting? Ya, saya beri waktu 10 detik lah. Ya. Dalam tubuh kita ini organ apa yang paling penting? Waktu saya survei, banyak orang mengatakan bahwa organ paling penting itu adalah jantung. Ya, tapi buat saya organ paling penting itu adalah otak. Jantung saya berhenti, saya langsung meninggal. Selesai sudah. Tapi kalau otak saya ini mengalami sesuatu sedikit saja, konslet sedikit, saya bisa koma. Saya hidup, tapi mati. Itu tidak bisa apa-apa. Otak. Seluruh tubuh kita beroperasi, itu karena otak kita itu ngontrol semua. Otak itu penting. Dan hasil dari otak itu adalah pikiran. Dan hasil dari pikiran, segala sesuatu yang kita lihat saat ini, itu adalah hasil dari pikiran. Bahkan buah mangga pun, ya, mangga bisa jadi jus, itu hasil pikiran. Ya, saudara bisa lihat segala sesuatu yang hebat di muka bumi ini adalah buah dari pikiran, tidak menutup mata. Ada juga buah dari pikiran manusia. Memang melalui Tuhan pula, tetapi itu juga hasil dari pikiran manusia. Ya. Jadi saudara bisa lihat hebatnya sebuah pikiran. Itu pikiran manusia aja, itu bisa menghasilkan karya-karya yang membuat kita itu terkagum-kagum. Bisa bayangkan pikiran Tuhan itu seperti apa. Karena itu kenapa Alkitab katakan berbahagialah orang mendapat pikirannya Tuhan. 14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Hasilnya melebihi emas. Kenapa melebihi perak dan emas? Loh, perak dan emas itu semua yang bagus. Itu adalah hasil dari pemikiran. Ya. Kenapa kita tertarik dengan karyanya tapi tidak tertarik dengan sumbernya? Ia lebih berharga daripada permata. Pikiran Tuhan itu lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. 16. Hasil dari pikiran Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Hasil orang mendapatkan pikiran Tuhan. Umur panjang, kekayaan, kehormatan. Saudara lihat, ini kunci kebahagiaan. Hilang satu pasti tidak bahagia. Mau enggak? Kaya, dihormati, tapi umur pendek. Umur 17 tahun meninggal. Tidak mau. Ya. Kaya, dihormati, tapi umur pendek. Atau umurnya panjang, dihormati orang, tapi kere. Atau umurnya panjang, kaya, tapi dibenci orang lain. Wah, ini bahagia nih. Umur panjang, bisa sampai ngelihat anak cucu, kaya, berkecukupan, dihormati oleh pasangan, oleh anak. Kekayaan itu salah satu dampak dari pikiran Tuhan. Salah satu dampak dari kita yang memperoleh pikiran Tuhan. Karena itu, sesuai visi kita tahun ini, bangun hidup kita di atas firman. Karena buah dari firman itu 3 ini. Umur panjang, engkau diberkati Tuhan, tapi berkat yang benar, berkat dari Tuhan, bukan berkat dari iblis. Yang ketiga, dihormati oleh orang lain. Tuhan berkati saudara.
cintai firman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar firman ini betul-betul mendarat dalam kehidupan kami, dan kami menaruh dasar kehidupan kami itu betul-betul pada kebenaran firman-Mu. Sehingga biarlah kami terbukti sebagai orang-orang yang bijaksana dalam kehidupan ini. Orang yang menaruh dasar hidup kami itu pada batu karang rohani, yaitu adalah Kristus sendiri. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin.